Sebenarnya lu tuh bersaing sama siapa coba? Eko Patrio, Irwansyah, terus Anjasmara. Yang lu mau tinggalin kenangan apa sih buat Rafathar? Gue juga gak berharap si Rafathar Tips sukses ala Raffi Ahmad. punya Lamborghini, punya mobil Rolls Royce, udah gak mikirin duit. Hai guys. Oke guys. Nah, cocok ya. Sekarang kita lagi di rumahnya Sultan Andara kan? Sultan-sultanan. Sultan-sultanan. Ini Sultan. Enggak, belum. Gue belum Sultan, Lu belum. apa makanan lu? Lauk kita. Gue belum. Sultan lauk kita. Oh iya, Sultan Lauk kita boleh. Jadi guys, sebenarnya gue tuh biasanya kalau gue collab itu nggak sama Raffi, biasanya lebih sering sama Gigi. Iya. Karena lu tuh udah sering ngobrol sama orang. Gue tuh udah terlalu mureh. Banyak lu ngobrol sama orang. Dari ngomongin suka duka, dari ngomongin rumah, dari ngomongin kebon, Iya juga sih. dari ngomongin apa, semua udah. Kayaknya gue udah dipretelin ya sama semua. Lu udah dipretelin ya, tapi masih banyak yang bisa dipretelin dari Raffi. Apalagi tuh? Banyak, Vi, banyak. Sebenarnya gue tuh mau ngobrol sama lo, kalau kita ini mau ngomongin soal inspirasi sebetulnya ya. Kan kita semua pasti mulai dari satu titik kan. Gue kenal Raffi itu pertama kali gue masuk dunia entertainment itu tahun 2005. Dan Raffi tuh dari dulu udah kerja keras melulu gitu. Maksud gue setelah kayak 15 tahun kemudian gue masih ngeliat lu dengan etos kerja malah lebih gila lagi. Bener. Lebih gila dari 15 tahun yang lalu. Bener, itu bener. Which is biasanya orang ada capeknya. Lu kagak ada, Jo. Bukan, sebenarnya jamnya masih sama. Karena dulu itu kan gue main sinetron. Iya. Main sinetron itu rata-rata kita kan cuma bisa ngambil satu hari satu sinetron. Benar. Maksimal 2, 3. 3 pun udah nggak bener. Karena kan kalau sinetron kan full kan. Iya. Karena zamannya dulu kan main sinetron itu 3 hari 1 episode, Iya. 4 hari 1 episode. Jadi kalau kita ngambil 2 sinetron, itu kita seminggu tuh ibaratnya habis. Tapi tetap syutingnya kan dulu sinetron jam 9 mulai, Pulang pagi juga. jam 12 malam lah paling Iya. gitu. Tapi sekarang karena gua ngambil di host, ngambil ada bisnis lain-lain, sebenarnya jamnya mirip-mirip lah. Jamnya gue lebih pagi sih, jam 7, jam 8. Gue tidurnya bisa jam 1, jam 2 gitu. Iya, cuman kan maksud gue lain lah, Vi. Kalau dulu kan lo single. Keluarga lo di Bandung. Lo di Jakarta sendiri. Lo mau ngapain aja juga nggak apa-apa. Cuma kalau sekarang kan maksud gue, lo gila lo ada keluarga juga, ada anak, ada nyokap, ada adik-adik lo semua di sini, bisnisnya juga jalan. Medianya, channelnya jalan. Makanya kantornya gue pindahin di samping. Kantornya pindah ke samping, bener juga sih. Sampai kantor Rans gue, Rans Entertainment, sampai animasi. Meskipun animasi gue di Semarang tuh, di sini nih akhirnya di sebelah, gue baru ambil lagi sebelah. Rumah sebelah. Itu Di baru situ namanya Sultan. Jadi 10 orang yang animasi di sini. Di depan Rans Carnival. Jadi udah gue tempelin sini. Jadi lo nggak usah kemana-mana. Saat gue pulang, jam 9, jam 10 malam, gue kelar jam 11, mereka tuh udah tahu gue tuh meeting sama mereka tuh bisa pulang jam 2, jam 3. Iya, mereka udah tahu. Tapi mereka datangnya pun siang. Iya. Jadi kalau misalnya oke, hari ini ada meeting urgent, misalnya besok gini. Mereka tuh bisa datang jam 1 atau jam 2 atau jam 3 siang, ya nggak apa-apa juga. Mereka nyiapin, ngurus. Nanti kalau gue pulang jam 10, jam 11 malam, berat langsung meeting, kelar jam 1, jam 2, tidur naik. Mungkin bahasa Jerman, kayak lu pakai waktu Jerman dong masuk kerjanya ya. Mas Ju 6 jam. Tapi beneran serius, gue serius nih beneran ya. Gue tuh soalnya orangnya masih ada malesnya, jujur aja. Gue tuh masih ada kalau gue kerja, gue masih ada pengen liburnya. Lu tuh nggak pernah ada liburnya. Lu liburan aja kerja. Nah itu dia. Kalau buat gue tuh sebenarnya gue memposisikan pekerjaan gue ini bukan pekerjaan. Pekerjaan ini adalah sesuatu yang gue senang lakukan. Betul. Jadinya nggak ada rasa capek. Saat gue liburan nih, kemarin yang gue cuti 4 bulan. Betul. Orang kan bilang, gila lu liburan aja masih kerja. Buat gue sih nggak kerja. Buat gue mengabadikan momen gue aja. Kebetulan ada sponsor gitu. Ya oke lah. Kalau mau. Jadi mindsetnya pertama itu mindsetnya dulu kita rubah. Oke. Dari mindsetnya kita rubah, makanya kita ada 2 sih. Kan ada orang yang kerja karena kebutuhan. Ada orang yang kerja memang dia mau Senang. mencari pekerjaan yang memang dia sukai. Kebetulan gue mencari pekerjaan yang ternyata gue sukai. Setelah mindsetnya kita bikin, kedua adalah mentalnya. Mentalnya tuh bahwa kita udah tahu setiap pekerjaan itu di hari gini nggak ada tuh yang instan jadi duit.
Makanya gue punya mental itu, kalau gue capek, gue istirahat. Tapi kalau gue nyerah, ntar kalau gue mati, baru gue nyerah gitu. Oke, terus gue tahu nih ya, lo tuh orangnya dari dulu pasti ambisius. Gue inget banget dulu lo punya mobil aja. Gue tuh nggak kebayang ada orang umuran kita dulu, terus lo tuh bisa udah beli Mercy dulu. Gue inget banget ya, Mercy lo itu dulu pertama C-Class. C200, C200. kacang peanut warna hitam. Gue beli second 250 juta. Gila, gue inget banget. Itu 230 juta gua beli. sebelumnya mobil lo adalah Kia ya? Ya dulu pertama kali gue Carens beli. ya? Yang pertama kali gue beli mobil tuh Visto. Visto, gue Visto nggak Abu. belum kenal. Habis Visto Abu, gue beli Kia Carens. Kia Carens gue udah kenal. Habis lo. Kia Carens, Honda HR-V dulu. Udah kenal juga, Habis biru kan? Yang hijau Hijau. biru. Habis itu baru gue beli si Mercy Peanut. Jadi emang dari dulu nggak baru nih. Si Raffi tuh emang dari dulu mesti duluan. Mau pengen punya Mercy duluan. Mau punya ini duluan gitu. Cuman lo saingannya sebenarnya lo tuh bersaing sama siapa coba? Pasti ada dong. Nggak ada. Kalau dulu sama Irwansyah, dia beli BMW makanya gue beli Mercy gitu. Kalau Dulu dalam karir bersaing juga sama dia? enggak lah. Udah dulu sih gue tuh, kalau gue tuh memang sebenarnya dibilang ambisius enggak, dibilang merasa bersaing sih enggak. Tapi semuanya kita bikin normal-normal aja. Sebenarnya bukan ambisius bahasanya, tapi gue punya mimpi. Contohnya, tapi mimpinya kalau untuk hidup itu dibikin kayak anak tangga. Misalnya, gue nggak pernah menyangka nih punya Lamborghini, gue nggak pernah menyangka punya mobil Rolls Royce, misalnya nggak ada lah. Dari dulu mana ada terbersit sih Nggak bisa nyampe beli. juga gitu. Nggak nyampe. Lo kan tapi kan itu biasa orang lo pernah punya kapal. Iya, tapi kan juga dulu nggak pernah mikir punya kapal. Maksud gue dari pertama kali tuh beli mobil Visto, abis mobil Visto, ntar kalau gue udah punya duit, mobilnya gue jual, bisa tambah mobil ini. Jadi mimpinya bertangga gitu. Yang enak tuh mimpinya bertangga. Mimpinya bertangga. Terus sekarang misalnya mimpinya sekarang udah mentok nih, mobil udah paling mahal. Rolls Royce-nya udah, Lambonya udah. Lompat. Lompat Bukan ke mobil. kemana lagi? Ya ke Pesawat usaha. udah. Nggak kayaknya kalau kapal, kalau pesawat pribadi itu cuman leganya tuh cuman 2 kali. Leganya pertama kali kita beli, lega puas. Habis gitu pusing karena biaya maintenance mahal, lega yang kedua setelah gue jual. Jadi yang ada buntung. Karena itu gue punya pengalaman di kapal. Maksud kapal juga kapal yang paling murah. Kebayang tuh kalau konglomerat yang punya pesawat itu memang yang udah gak mikirin duit kali. Karena maintenance mahal, mau terbang mahal, mau parkir mahal, semua serba mahal. Kalau gue mau nanya sama lo boleh ya? Gue mau nanya gini. Menurut lo nih dunia entertainment 5 tahun lagi kayak gimana? Nggak tahu, karena menurut gue dunia entertain itu adalah sesuatu yang tidak bisa ada pakemnya. Karena dunia entertain adalah dunia yang terlalu bergantung kepada kreativitas. Meskipun ada platform, meskipun ada aplikasi, meskipun ada TV, meskipun ada digitalisasi, meskipun ada apa, semua itu kembali ke mindsetnya siapa yang membuat, maksudnya programmernya siapa yang membuat sekreatif apa dia bisa membuat itu. Jadi nggak pernah menyangka juga sih sekarang Instagram bisa sampai jualan, jadi jualan, Di sini YouTube doang bisa sih, jadi di Indonesia jualan. doang sih. Makanya kita nggak pernah bisa menyangka karena dunia entertain itu kalau kita memang bisa menembus dimensi kreativitas semuanya bisa terjadi. Mungkin nanti sekarang aja YouTube orang kencang, mungkin nanti ada YouTube yang lu misalnya kita lagi nih diklik bajunya bisa dibeli, bisa jadi. Di YouTube udah bisa sebetulnya ya? Belum ya? Bakal bisa nanti di Rans. Makanya. Tapi kalau yang lo cita-citain dari Rans Entertainment tuh apa? Maksudnya semua lo libas? Oh dibilang nggak tahu sih. Gue mencoba menjalani aja apa yang memang kira-kira bisa dijalanin. Tapi yang paling penting itu Yang lo jagoin? kita harus bisa bikin sales and marketingnya sendiri. Dalam sesuatu hal itu dari dunia TV nih ke dunia digital. Cara kita berjualan, cara kita membuat produksinya dan lain-lain itu kan beda. Tapi yang paling penting gimana kita how to sell-nya gitu. Ujungnya jualan. Ujungnya jualan. Nyari rating nih misalnya nih, rating kita punya sinetron, kita punya program. Pengen banget ratingnya bagus. Buat apa? Buat apa? Buat dijual. Buat dijual. Tapi kalau kita udah bisa jual, ya udah itu kan sebenarnya. Ya kebanggaan ada kebanggaan, tapi kan kalau dunia industri semuanya kan industri itu ada angka, ada uang, ada performance, semuanya ada gitu. Kalau gue nggak salah lo juga pernah cerita sama gue lo tuh tadinya pengen pensiun muda kan? Tadinya Tadinya kan? tapi ternyata pensiun gini, maksudnya pensiun muda tuh
gue akan tetap kerja. Kalau sekarang kan gue tuh kerja nyari duit. Benar. Nanti- Masih nguli lah gitu. Masih nguli. Nanti pengennya di usia-usia tertentu yang kita tidur tuh uangnya udah nyamperin gitu loh. Sekarang juga udah. Tapi kan harus kerja. Oh iya benar. Ya udah nanti kalau nggak kita ya tinggal ngecek gitu loh. Tapi sebelum kita tahap itu kita harus ini kalau kita punya perusahaan yang besar, mau besar, kita kan harus belajarin semua lini tahapannya. Nanti saat kita udah mengerti semua, baru kita bisa hire orang-orang profesional yang memang kita percaya. Tapi kitanya juga harus mengerti. Kalau kita nggak mengerti, bisa dibohongin juga kita. Mentor lu siapa sih, Vi? Nggak ada. Serius? Jadi ini lu ngomong semua Semua orang. pengalaman? Semua orang. Gue mempelajari dari semua orang-orang sukses sih memang sih. Orang-orang yang sukses dalam bidangnya kita pelajari semua. Siapa yang sukses di bidang apa misalnya? Banyak lah. Contoh deh. Contoh aja, contoh. Contohnya misalnya dulu ya waktu zaman-zamannya gue kecil gue ngeliat seorang Eko Patrio. Oh iya dia top sih. Contohnya aja Mas Eko, dia Masih top, lagi. bisa semua. Masih lagi. Dia tetap di industrinya, tetap di core-nya, dia bisa di belakang layar. Benar. Dia di pemerintahan, Politik. dia top. Terus banyak yang gue pelajarin. Anja Semara, waktu itu dia pernah menjadi produser di PH Multivision Benar. ataupun di mana. Seenggaknya seperti itu tuh membuat gue yang wah gila. Bisa tuh Bisa gitu. tuh, oh orang tuh bisa loh. Itu jadi Paleo Sutanto. Iya benar. Dari beliau adalah checker bioskop. Emang iya? Iya. Serius? Sampai sekarang Paleo Sutanto perusahaannya dibeli sama TV besar. TV besar. Jadi emang sesuatu hal itu dari kisah-kisah hidup orang gue mempelajari nih. Gue baca dulu. Jadi nanti saat kita mendekati pengalaman yang saat mereka jajaki, itu jadi experience buat kita gitu sih. Yang lo mau tinggalin apa nanti buat? Ini kan semua lo udah kerjain nih. Semuanya terekam lagi. Maksud gue gini, mungkin orang-orang yang lo sebut tadi nggak ada di digital era yang hidupnya tuh terekam. Lo akan punya satu library yang isinya adalah tentang kehidupan lo. Dan itu akan terekam selama-lamanya. Yang sebetulnya lo mau tinggalin apa? Nggak ada sih sebenarnya. Tadinya juga bikin vlog juga awalnya nggak ada niatan bisa sampai kayak gini. Awalnya cuma ingin mengabadikan doang. Gue juga tadinya juga pas gue nikah sama Gigi di live-in TV-TV gue pikir juga ya karena gue kan memang masih bekerja Deket banget di juga sana. sama mereka, iya. Ya gue pikir kan tadinya juga namanya masih muda, lumayan lah. Ada duit masuk, gue tutup-tutup sederhana Enggaknya itu. gitu. Tapi ternyata dengan itu semua ada impact-nya. Ya kayak sekarang paling nggak ada sesuatu yang pengen muluk-muluk gue tinggalkan sih dari semuanya. Tapi ya udahlah, seenggaknya kalau dulu kenangan orang-orang tuh dari foto, to style. Sekarang ya memang bisa berbentuk gambar. Iya, sekarang berbentuk gambar. Jadi kira-kira nih, yang lo mau tinggalin kenangan apa sih buat Rafathar? Lo pengen Rafathar itu ngelihat papahnya tuh kayak gimana nanti? Gini, sebenarnya kalau dunia TV, dunia digital, dunia apapun itu kadang itu adalah bukan diri kita. Betul. Bener, Setuju. maksudnya ya udahlah. Itu di luar. Itu mah anggap aja. Kalau Itu dunia hiburan. ya itu dunia hiburan. Tapi kalau untuk Rafathar sendiri ya keberadaannya kita buat dia. Dan Rafathar pun pernah gue tanya, Rafathar mau jadi apa? Nggak mau jadi kayak papa, dia bilang mau jadi orang biasa. Gue nggak tahu kenapa dia jawab gitu. Apa mungkin dia masih kecil sekarang atau nanti mungkin dia udah besar punya pilihannya sendiri. Ya tapi gue juga nggak berharap si Rafathar kayak gue. Jangankan Rafathar, istri gue aja bertolak belakang banget sama gue. Cuman karena dia kecemplung aja. Kecemplung Belum jadi benar, nyebur nyelam. nyebur nyelam. Jadi gue menyadari akan hal itu. Darah daging gue juga belum tentu dia mengikuti jejak gue. Tapi seenggaknya yang gue bisa kasih lihat ke Rafathar adalah papanya ini kerja keras. Banget, Nggak parah. ada sesuatu hal yang tidak melalui kerja keras dan proses. Meskipun Rafathar alhamdulillah sekarang ada. Tapi gue tetap menunjukkan sama dia gitu. Kalau sesuatu hal itu memang harus kerja keras. Jadi lo mau nanti ninggalin legasinya Raffi Ahmad itu adalah seorang pekerja keras. Dan menurut gua itu nyata terbukti adanya. Gila nggak ada satupun detik waktunya Raffi. Ini gue beneran ya. Maksud gue juga pernah cerita ini dan mungkin lo juga lupa. Waktu itu gue syuting iklan sama Raffi terus gue nanya, Vi dia capek banget. Gue udah cerita sama lo ya.
Lupa gue. Pokoknya gue lu capek banget, gila lu capek banget. Karena waktu itu kita paginya tuh bulan puasa kalau nggak satu apalah. Lu paginya udah syuting juga, subuh. Terus lu tuh capek banget, kayak gila lu lagi berdiri aja lu tuh ketiduran. Terus gue tepok, gue bilang, karena itu kita udah lumayan malam. Gue tepok, gue bilang, Vi, lu mau break dulu. Kalau nggak kita lanjut besok aja, Vi, nggak apa-apa. Tapi besok schedule lu udah full. Terus dia, lu bangun gitu, hah? Enggak, kata dia gitu. Kata lo gitu. Jadi gue ngomong kata dia gitu karena gue sering banget cerita ini ke orang. Terus lo gini, enggak Dim, enggak. Gue gak apa-apa kok, lo bilang gitu. Gak apa. Mau syuting, ayo. Mata lo udah merah kan. Bentar ya, gue ini dulu, gue bangun dulu, kata lo gitu kan. Terus abis itu lo giniin gue, Dim, rezeki tuh kita jemput, gak ada yang nganterin. Iya benar, itu benar. Itu gak akan pernah gue lupa. Tapi benar itu memang rezeki itu sama Allah itu memang udah dikasih nih. Tapi ibaratnya kita juga yang harus menjemputnya gitu loh. Cuman banyak orang suka ngomong kayak gitu, gue gak pernah lihat depan mata gue bahwa dia beneran melakukan itu. Ya harus, kalau gue sih memang ya, gini, capek itu adalah resikonya. Gak ada pekerjaan yang gak capek. Kalau lu gak capek, ya paling lu dapetnya gak banyak gitu maksudnya. Apa yang kita dapetin itu sesuai dengan apa yang kita, effort kita gitu. Jadi capek itu wajar, makanya gue bilang kalau capek itu wajar. Gue pun pernah capek, gue pun sering capek. Tapi jangan mengeluh. Karena kalau kita ngeluh, diambil semuanya, itu ntar kita pusing lagi. Makanya kalau capek, istirahatlah dulu. Istirahat sesuai kemampuan lu. Jangan nyerah. Kalau kita udah mati nih, barulah kita nyerah gitu. Emang kita gak bisa apa-apa. Ya udah selesai. Gue cuma mau ngomong itu doang sebenarnya. Gue cuma mau ngingetin Raffi aja bahwa adegan malam itu gue ngobrol sama Raffi. Karena gue tuh kenal sama Raffi udah belasan tahun. Cuman gue sama Raffi tuh gak pernah bisa ngobrol kayak gitu. Momen itu menurut gue sesuatu yang gue bener-bener pegang sampai sekarang. Dan itu nge-switch otak gue juga, Vi. Mudah-mudahan lu juga bisa selalu menginspirasi orang banyak. Karena gue jujur aja ya, lu salah satu orang yang bener-bener kalau bahasa Inggrisnya tuh you walk the talk gitu. Lu kerjain apa yang lu omongin. Dan menurut gue lu komit dan konsisten. Tapi harus kita yang paling penting itu selain kita kerja, kita belajar, tapi kita harus menghargai orang. Itu tuh paling penting. Jadi gue tuh mau yang lebih tua, mau yang lebih muda, mau yang paling senior, mau paling junior, pasti gue akan tegur duluan. Karena jarang orang sukses sendiri. Kita sukses juga pasti dibantuin mereka. Entah itu saat ini, saat nanti, atau kapanpun pasti ketemu mereka. Kalau kita memang baik sama orang, di kalanya kita lagi butuh, kita nggak usah minta, pasti dibantu sama mereka. Ya itu sih. Oke, sekarang tips sukses ala Raffi Ahmad. Go. Sukses ala gue tuh sebenarnya nggak tahu gue udah sukses atau belum sejujurnya. Karena intinya sukses itu nggak ada batasnya sih. Yang paling penting kita bisa merasa kita berguna buat orang, kita bisa mencukupi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau ya, apa yang kita butuhkan. Dan orang yang sukses menurut gue kalau nanti saat dia udah nggak ada, apa yang dia tinggalkan masih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena kalau orang sukses, ya selama dia ada aja ya oke gitu. Tapi kalau orang yang sukses itu menurut gue yang hebat, kalau dia udah nggak ada, namanya tetap harum, peninggalannya juga masih bisa berguna buat banyak orang. Nah itu hebat, sukses banget. Oke guys, semoga obrolan malam ini sama Raffi Ahmad belum ada di channel-channel YouTube dan kanal-kanal yang lain. Karena gue emang mudah-mudahan pengen bisa teman-teman inspired juga sama Raffi dari sisi yang gue yang sendiri ngalamin. Thanks ya Vi, semoga sukses selalu. Bye guys.